selamat pagi. Saudaraku terkasih, dan diberkati oleh Tuhan. Pagi saudara-saudara kalian yang dikasihi oleh Tuhan kita. Jemaat dikasih Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat di tengah masa pandemi COVID ini. Kita akan disapa oleh firman Tuhan pagi ini yang tertulis di dalam Yehezkiel 34 ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba-domba. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada masa di mana teks ini dituliskan, ada satu persoalan yang luar biasa ketika Allah dianalogikan sebagai gembala dan umat Israel sebagai domba-domba Tuhan. Maka para penguasa-penguasa pada waktu itu memperlakukan rakyat kecil masyarakat ini seperti domba-domba yang menjadi mangsa daripada penguasa. Di hadapan Tuhan, kehidupan seperti ini tidaklah menjadi menggambarkan sesuatu yang bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Di hadapan Tuhan, perilaku ini menjadi perilaku yang tidak terpuji, sebab banyak masyarakat kecil yang menjadi mangsa daripada para penguasa pada waktu itu. Orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya dasar hukum, mereka menjadi orang-orang yang terlantar, yang dibiarkan menjadi mangsa daripada para penguasa waktu itu. Lalu Allah berkata, aku akan menolong domba-dombaku. Saudaraku, kata kunci di sini adalah inisiatif Allah menolong domba-dombanya. Itu berarti kasih Tuhan yang luar biasa, yang melampaui kasih manusia. Dikatakan dalam teks ini, dia akan datang menjadi penolong kepada domba-dombanya, sehingga domba-dombanya itu tidak lagi menjadi mangsa bagi para penguasa pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat dalam hidup kita pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Di tengah masa pandemi COVID ini, tentulah kita selalu berharap kebaikan Tuhan yang menolong kita supaya kita tidak menjadi mangsa daripada pandemi COVID ini. Ini menjadi harapan dan seruan kita kepada Tuhan ketika kita melihat banyak saudara-saudara kita yang terpapar virus corona. Mereka banyak yang harus pulang dari rumah sakit, tidak mendapatkan tempat tidur di sana untuk berobat, dan mereka harus tinggal di rumah isolasi mandiri. Saudaraku, penderitaan kita di tengah masa pandemi COVID ini membuat kita harus terus berdoa, berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan hadir menjadi penolong bagi kita, domba-dombanya ini. Karena kita menyadari bahwa kekuatan kita, kemampuan kita, bahkan harta kita sangat terbatas untuk memberi kesembuhan bagi kita di tengah masa pandemi COVID ini. Saudaraku, marilah kita berjalan di dalam kasih Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dan kita berharap bahwa pandemi COVID ini akan berakhir pada waktunya. Mari tetap kita membangun semangat dalam hidup kita, sebab kita tidak pernah berjalan sendirian di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan domba-dombanya mengalami pergumulan yang berat di tengah masa pandemi COVID ini. Saudaraku, mari kita ingat kesehatan supaya kita jangan lupa untuk memakai masker kita dan mencuci tangan serta menjauhi kerumunan supaya kita tetap sehat di tengah masa pandemi COVID ini. Tuhan memberkati kita semua, memberkati pekerjaan kita hari ini untuk boleh menjadi sukacita bagi kita dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya bimbingan Tuhan dalam hidup kami, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami di tengah masa pandemi COVID ini. Kiranya kasih Tuhan akan selalu menyertai kami, Bapa. Ketika hidup kami sekarang sedang diperhadapkan di tengah-tengah penderitaan di dunia ini. Hadirlah Engkau ya Bapa, menjadi penolong bagi kami domba-domba-Mu,
supaya kami dipulihkan dan diberi semangat dan kekuatan melanjutkan hari-hari kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.